Pemirsa, Anang Hermansyah dan Ashanti bersama kedua anaknya berlibur ke Korea Selatan. Pada liburan kali ini, Azriel tidak ikut karena ia sudah memiliki rencana liburan sendiri. Sesampai di Korea, Anang Ashanti langsung berburu kuliner alias jajanan receh ala Korea. Adalah destinasi yang pertama kita ada di Korea. Ini destinasi pertama yaitu di Pasar Ganjang namanya. Ganjang Market. Destinasi pertama dan panas. Ini kalau di Korea kayak gemoy gitu loh tempat. Gwangjang Marketnya yang mana sih, makan makanan harusnya. Oh my god. Ini yang kasih tunggu Bun. Iya ya. Enggak, itu bukan. Ini guys, kita. Ini tunggu masuk dulu. Ini ya. Kasih yang mana? Mau sekalian aja nggak apa-apa Bun. Kan aku bawa ininya. Boleh gak sampan? Boleh gak sampan? Iya, kasih enak banget. Yang kasih punya enak banget. Susu coklat. Aku tuh lihat di kayak YouTube gitu orang ini Masakin. iya. Dia udah nyari tahu Bun, asik. Sumpah aku nggak tahu, aku cuma ngikutin di TikTok aja katanya enak. Ini kan ini bukanya ya? Benar. Benar kan? Ya bener, tapi enggak. Wow. Oke. Kebanyakan bunda. Nah ini enak banget yang original kopi. Tunggu bentar. Aku cobain nih guys. Itu rasa apa, Kak? Rasa tuna dikasih mayonnaise sih katanya. Berarti tuna mayo. Aku salah deh guys. Like this? Is it? Kok dia nggak tahu sih? Coba. Tuh, Pak. Oh ya, goreng kok salah ya? Aduh, mukanya. Enak gitu. Pak minta sedotan Pak. Enak. Diambilin sama enak tuh Bun. Enak. Mau nyoba? Bun. Tunggu bentar. Enak. Setelah berburu minuman di sebuah minimarket, Anang Ashanti berjalan menyusuri lorong Gwanjang Market dan mencicipi makanan ringan berbentuk uang logam Korea yang terbuat dari tepung dan keju. Makanan Asia ya? Enak banget, mau lagi dong? Belum. Sekali ya. Bisa. Ya Allah, kita beli lagi, kita mau banyak. Ayo. Enak Kasih. Wow, banyak banget. Ambil ya. Jangan dirubah. Gini terus deh. Usai makan ceker dan topoki, Anang Ashanti menjajal makanan mie viral dicampur es batu jika pembeli suka dengan makanan dingin. Anang yang mencicipi makanan itu langsung berkomentar, seru sekaligus teringat dengan es buah di Indonesia. Mengapa demikian? Mau makan odeng, Aku makan kue koin. mau makan kimbap sama tepung sama ceker guys. Tepungnya gede banget sih sumpah. Ini takut Dia kan jadi kayak sos. Iya ya. Topok ya? Topoknya gendut-gendut ya Bun? Gendut. Topoknya gendut-gendut. Kang, sekarang cobain ceker kak. Kak ini ceker langsung dibuka loh Syah. Gak ada tulangnya ya Bun? Gak ada tulangnya. Cobain mie dingin. Ini yang super aneh. Tadi aja nanya Bun, es batu Bun itu Bun. Dia pakai es batu bener. Makanan ada es batu. Makanya ada es batu ya Pak ya? Merahnya Bun. Untuk sebuah mie dingin enak. Mau coba ya? Udah antri banget, kita nggak antri tadi. Makanya mereka baik. Kita tadi nggak antri loh. Pakai es dingin tapi enak. Kalau ini yang mana, Bun? Ini yang best seller ya. Buksu. Bumbunya bumbu kimchi nih sebetulnya. Cuman lebih manis saja. Buat aku dong nanti tidak. Bentuknya gimana Pak? Ayo udah berapa? Aneh kayak es campur aja es.
Ini makanan tapi kayak es campur. Nggak tahu nih kalau di Jakarta mungkin nggak kayak ginian dia. Jadi budaya kita nggak terbiasa makan seperti masakan tapi ada esnya. Wajib viral karena emang biarin. Next, kita mau review Chocobomb-nya punya Lumiere. Ana, Arsi, oh my god, nih pasti kayaknya akan Lumer gak bun? lebih enak mana ya sama Lumiere. Dua-duanya enak. Pasangan selebriti Surya Saputra dan Chintya Lamusu begitu bahagia lantaran salah satu anak kembarnya baru saja menyabet medali dalam kejuaraan matematika. Ataya Tajana Aisyah Putri berhasil menyabet silver medal dalam International Kangaroo Mathematics Contest. Tentu saja kebahagiaan Tajana ini membuat bahagia Chintya dan juga Surya tentunya. Alhamdulillah, iya. Happy, bahagia, bangga ya tentunya Mbak. Jadi itu kemarin salah satu kegiatan gitu ya di sekolah ada. Memang di sekolah tuh suka saya diinfokan ada kontes ini, ada kegiatan ini dan kami sebagai orang tua ya tentunya apalagi ini masih SD. Kita memang sengaja mencoba gitu ya ikutin sambil melihat apakah anak ini memang ada minat dan bakat potensi di bidang itu, misalnya di pelajaran itu. Kemarin dua-duanya saya daftarin, tapi ya akhirnya ternyata yang lulus sampai ke tahap berikutnya dan sampai akhirnya mendapatkan silver medal itu ya Tatiana. Bima juga punya beberapa interest lain gitu. Nah itu kan yang dari awal memang kami sebagai orang tua berusaha observasi ya. Ini anak-anak memang walaupun mereka kembar, mereka pasti punya minat dan bakat masing-masing, Ben. Di balik prestasinya itu, Tajana rupanya mulai mengalami gangguan penglihatan. Benarkah ada kaitannya dengan saudara kembarnya, Atarfa Bimasena Saputra yang juga mengalami kelainan mata? Nah kalau aku ini kan anak nih punya dua riwayat berbeda. Kalau Bima memang bawaan lahir ya karena kondisi prematur APROP. Nah tapi kalau Tatiana itu kan baru terdeteksi pakai kacamata setelah masuk umur 3 tahun gitu. Nah itu yang aku punya pengalaman baru lagi nih karena kita pikir tadinya Tatiana lolos ya dengan kondisi tidak pakai kacamata. Tapi ternyata akhirnya ada juga tuh gejala-gejala dia mulai gejala yang pakai kacamata gitu. Akhirnya ya udah kita periksain, ternyata benar pakai kacamata. Enak gak kacamata yang dipakai? Aman. Dia masih bisa lihat sebenarnya kalau nggak pakai kacamata. Meski memiliki gangguan mata namun tak lantas membuat Tajana kendur dalam belajar. Tajana justru semangat hingga akhirnya ia bisa meraih medali dalam ilmu matematika. Tak hanya Tajana, Bima juga memiliki bakat yang lebih unggul di dunia seni. Bima ternyata mahir dalam bermusik. Menariknya, Chintya pun telah membuatkan single untuk Bima. Kata Bima, kalau ada yang ribet, ngapain pilih yang simple? Sudah. Bima tuh kuat di musik dia. Dia minat musik, main piano. Ini udah request mau drum ya. Iya, kita pokoknya akan mendukung selama itu memang
minat dan bakatnya anaknya itu sendiri dan itu positif, pasti kami mendukung gitu. Udah pasti kami tidak akan memaksakan ya gitu. Ingat selalu, Tapi kenceng. Ingat selalu, ingat selalu, ingat selalu. ingat selalu. Aku malah menjadi anak Indonesia. Sekarang mereka senang nyanyi, masih mau gitu ya. Memang mereka yang mau. Tapi kalau nanti suatu saat mereka nggak mau ya udah saya nggak paksakan gitu. Jadi sampai betul-betul mereka menemukan minat yang mereka ingin dan nyaman sendiri. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari komedian Adul. Komedian yang kerap disandingkan dengan Komeng itu tengah mengalami masalah kesehatan. Disebutkan jika Adul ada masalah dengan indera penglihatan. Hal itu terungkap saat Panji Pragiwaksono tengah berbincang dengan Kiki Saputri di kanal video berbaginya. Dalam obrolan itu, Panji mengungkap jika Adul tak bisa melihat seperti sedia kala. Nggak boleh gitu, lagi kurang sehat. Emang iya Bang Adul? Ya kan matanya nggak ngelihat sekarang kan? Allah sumpah aku nggak tahu. Tapi Adul mah orangnya rela dibecandai. Gue mau cerita sedikit ceritanya Komeng ya. Tapi nanti lu kalau misalnya Komeng pernah kesini ya? Belum. Nanti kalau Komeng lu konfirmasi. Komeng pernah ngerjain Adul, ngajak dia jalan-jalan. Adul kan buta ya. Adul diajak masuk mobil, muter-muter balik ke rumah yang sama sebenarnya. Cuman dibilangnya udah di pantai. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi apapun ihwal kondisi kesehatan Adul yang dikabarkan Panji tersebut. Lantas apa yang membuat Adul tak bisa melihat? Benarkah Adul mengidap glukoma? Sementara Anang Ashanty dan kedua anaknya menikmati suasana kuliner di Korea Selatan. Pasangan Bunga Citra Lestari atau BCL dan Tiko Arya Wardana terlihat asyik menikmati suasana di Italia. Melalui secuil postingan, terlihat keduanya naik Vespa menyusuri jalanan di sekitar Danau Como. Ya, BCL dan suami disebut-sebut menginap di sebuah resort mewah demi bisa menikmati keindahan Danau Como. Bukan hanya itu, Tiko BCL ini juga menikmati kuliner di kota itu. Kemesraan dan kebahagiaan serta ketenangan hingga mampu membuat mereka tidak terganggu dengan kasus dugaan penggelapan yang dituduhkan oleh mantan istri Tiko. Mabok nggak nih? Mabok laut nggak? Mabok laut danau juga ya? Kalian kok. Yummy. Yummy.
Berbeda dengan keluarga Enang dan keluarga BCL, Aldi Taher memilih menikmati suasana Jakarta. Ia bahkan berjalan-jalan di acara tahunan jelang ulang tahun Jakarta untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan. Aldi yang ditemui mengaku senang dan bangga bisa menikmati suasana malam di Jakarta. Tadi tuh rame banget. Makanya nih, gue mau kuliner ya di depan nih biar abang-abang yang belum rame, kita ramein. Biar laris manis ya kan, biar maju terus UMKM. Sekarang gue mau nyari kuliner kerak telur nih ya. Udah di depan, pas banget dari Jakarta. Tadi baru kelar acara, langsung kita mau nyobain kuliner kerak telur, gurih-gurih nyoy. Abang ini, siapa nama bang? Siapa namanya? Bang Damat. Wah ini bisa nih. Kerak telur. Bang, Solo laris manis ya, doain ya. Aldi belum merasa lega jika belum mencicipi panganan khas Betawi yakni kerak telur. Suami Salsabili ini mengaku kurang afdol jika tidak memasak sendiri kerak telur. Walhasil, Aldi pun terjun langsung memasak kerak telur dan seperti inilah hasilnya. Sebenarnya dua-duanya sih favorit, cuman ini nih yang bikin gurih nih memangnya. Apa nama bang? Serundeng ya, coba bang ya. Woi, benar-benar rahasia ya. Cobain bang. Rahasia masing-masing. Ada bumbu rahasia bang ya. Enak nih guys. Ya bang ini. Tahu caranya gimana aja nih? Taruh sini. Satu lagi. Ini. Ebenya. Ebenya bikin setupnya ya. Ya bang. Pakai kecil nggak? Enggak. Ini aja kan. Segini cukup. Cukup lagi, dikit lagi. Kasih. Iya. Kasih nggak? Nggak ada ya. Wanginya. Ini yang unik ini ada pemirsa nih. Yang unik itu dia nanti dibalik. Jadi dipanggang ya bang ya. Ini butuh skill. Wow. Yang nggak skill juga. Itu bisa nggak tumpah bang ya? Iya. Ya harus matang. Wangi itu emang khas ya. Kerak telur itu emang ciri khas itu. Dari ada kelapanya bang soalnya ya. Wangi kelapa. Pakai begini kalau makan telur nggak pakai sendok. Oh, nah guys, emang makan kerak telur tuh ciri khasnya nggak pakai sendok. Ini pakai saus lagi nggak sih bang? Nggak ya? Ya udah gitu. Ini deh. Bismillah. Kalau di rumah pengen pakai wanginya mantap ya bang. Gimana bang? Enak. Ini bikinnya bumbu sendiri dia. Ya kan? Ini bumbunya. Bumbu racikan. Sehat tuh mas. Oke bang. Harganya berapa? Kerak telur bikinan abang. Ya. Kolaborasi sama saya. Ya. Nilainya 99. Woi. Pokoknya coba ini kerak telur Jakarta. Pemirsa, wah akhirnya rasa kangen gua sama kerak telur terlampiaskan. Nikmatinya langsung di kota Jakarta. Pokoknya jadi romantis, oke? Terima kasih udah ngikutin kegiatan hari ini. Pokoknya dukung terus UMKM, kuliner Indonesia. Pokoknya I love you kerak telur. Kerak telur, I love you so much. Jika aksi tak terpuji wanita yang diduga ketua DPRD Garut viral, rupa-rupa persiapan jelang nikah Thorik Halilintar dan Alia Mas Said juga terus mendapat sorotan fans dan warganet. Adik kandung Atta Halilintar ini bukan saja telah mempersiapkan gaun untuk dikenakan di hari spesial nanti, tapi diam-diam juga tengah menyiapkan sebuah lagu duet lengkap dengan video klipnya. Baru-baru ini Thorik dan Alia bahkan diketahui tengah menjalani proses rekaman.
makanannya sendiri sudah Sudah, chefnya. terima kasih. Oh, Aku chefnya udah buru-buru. Sebagai dream wedding lengkap dengan seluruh cerita cinta yang dirangkai dalam sebuah lagu, Thorik dan Alia jelas punya impian serupa. Selain kesamaan impian dengan sang kakak, di proses pernikahan ini Thorik lebih berbeda dari sisi perlakuan orang tua dan adik-adiknya, yakni Gen Halilintar. Jika saat nikah Atta dan Aurel, Gen Halilintar tak bisa menemani baik saat prosesi lamaran, persiapan maupun saat akad dan pesta. Tapi saat Thorik menikah, nampaknya Gen Halilintar akan terus menemani. Bahkan mereka sudah di Jakarta jauh-jauh sebelum acara pernikahan digelar. Lantas benarkah Gen Halilintar tak ingin mengulang hari spesial, di mana saat Aurel dan Atta menikah, mereka dalam situasi terjebak lockdown di negeri orang? Konsepnya bagus konsep. Ya. Warnanya warna kesukaan. Apa tuh? Warna apa tuh? Terima kasih. Oh, thank you, Tar. Ya, tadi dibilang bajunya kesukaan AA warnanya. Iya, semua berarti dari mereka berdua ya? Iya. Warnanya ketentuan dari mereka berdua. Oh, dari AA gitu. Sejauh ini sudah berapa persen? Gitu aja. Udah 80% ya, berarti tinggal sedikit lagi ya. Lu konsepnya sendiri itu memang dari AA ya? Enggak, hasil diskus. Oh, diskus berdua ya? Oh, berarti mereka berdua memang untuk warna-warnanya sukanya dari AA ya? Iya, sebenarnya berdua juga sih. Oh, berdua Maksudnya juga. ada ide terus berdua. Oh, gitu. Sementara Thorik sibuk mempersiapkan hari bahagianya, Atta Halilintar dan Aurel baru saja mengalami insiden kecolongan. Kacamata milik Atta tiba-tiba dicuri orang dalam kerumunan jamaah. Namun meski Atta mengetahui siapa yang mengambil kacamatanya, ia terpaksa mengikhlaskan barang miliknya. Hari pertama pergi berdua, kacamata udah hilang satu ya guys. Kacamata kamu karena kamu gitu. Pakai besok kacamatanya pakai yang tali deh, yang tali ini. Aku balik lagi ke tempatnya kan, kacamata tadi hilang. Nah, pas menuju ke tempat situ ada orang lagi duduk. Di kantongnya tuh ada kayak kacamataku gitu. Dan akhirnya aku mondar-mandir tuh, ternyata bener tuh kacamataku guys. Aku sabar, oh ini mau ujiannya ya. Aku nggak mau tegur, udah ikhlasin, akhirnya aku keluar. Selain kecolongan kacamata, di Mekah rupanya Atta juga mencuci baju sendiri. Lantas benarkah tak ada yang membantunya mencuci atau Atta sengaja memilih mandiri? Jadi ini apa adanya aja guys, gunakan wastafelmu ya. Tapi direzekin Allah, Masya Allah. Ya kalau kata Ustaz, selagi masih muda, biar ibadahnya maksimal. Tapi kadang-kadang kita juga muda tuh kadang-kadang masih ngerasa, aduh pantas nggak ya Allah gitu. Jadi semoga lancar hajinya. Di Mekah saat menunaikan ibadah haji, Atta dan Aurel juga bertemu dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang juga tengah menunaikan ibadah haji. Lantas seperti apa pertemuan mereka? Alhamdulillah. Yuk kita bisa barengan ya. Iya. Aku sama Fadil juga nggak sengaja. Ya maksudnya Iya. kan Nggak kita janjian sih kita. Iya, nggak janjian. Cuma Kalau kita Atta sama. bareng sama Gus Miftah sama Putra Iya, Siregar. Iya betul. Jadi bener-bener Awalnya soalnya sama Bunda sama Pipi juga. Awalnya. Makanya kita main ke sini karena kita berdua. Ya, jika Atta harus mandiri di Mekah, Raffi dan Gigi justru tinggal di hotel mewah yang semuanya serba dilayani dengan baik. Bahkan hotel yang dihuni Raffi saat menunaikan haji menjadi sorotan. Di mama aku diketekin sama orang sampai kayak gini. Aku masuk, cuman kelebihannya aku anaknya 11 kan. Jadi bisa barikadenya lebih kuat. 11 anak. Tapi memang kalau sendirian agak susah. Susah, kalau sendirian nggak Kalau bisa. berempat, Aku sama Torik, sama Sai jagain mama tuh, Bisa. itu lebih enak. gue jadi sama si Priyo nih. Ini lagi nih naik ke atas si Priyo. Naik ke Askar, dia Askar kan. Selain soal pertemuan dan bagaimana perbedaan tempat tinggal Atta dan Raffi, penampilan Aurel dan Gigi juga menjadi sorotan. Pasalnya keduanya tak mengenakan make up saat beribadah. Lantas bagaimana penampilan mereka saat tak mengenakan make up?
Kalau yang kayak eyelash, cukur alis, tanam bulu mata, sambung rambut, dan lain sebagainya yang udah memang Allah haramkan, itu haram. Mau haid, mau apapun itu pokoknya udah haram aja, nggak boleh. Ya itu tadi aku bilang, kalau yang udah haram udah tinggalin aja, nggak ada negosiasi. Ya, saat beribadah haji, semua orang sama di hadapan kota suci tanah kelahiran para nabi. Hanya kain ihram yang boleh menutupi mereka, tak peduli artis atau pejabat tinggi. Tapi warganet tetap saja membandingkan bagaimana kecantikan alami wajah Aurel dan Gigi. Lantas benarkah Gigi dan Aurel sepenuhnya pasrah berserah diri meninggalkan semua hal berupa duniawi saat beribadah haji? Oh, alhamdulillah lagi nunggu salat maghrib. Ya Allah, kabulkanlah doa kita ya Allah. Bisa ada di sini, amin. Sama Abra, sama beliau, amin. Sama Fadil, ya Allah. Itu kan doa. Fadil, ya Allah. Allahu Akbar, doain. Banyak-banyak beristighfar, berdoa, jauhkan dari hal-hal yang buruk gitu. Reno Barak. Banyak doa yang terbaik yang dikirimkan sahabat dan warganet untuk Syahrini, termasuk Aisyah Rani yang tak lain adalah adik Syahrini yang mengirimkan doa langsung dari Mekah. Seperti diketahui, Aisyah Rani bersama suaminya sedang menunaikan ibadah haji saat ini. Aisyah Rani tidak lupa ikut berbahagia dengan kabar kalau kakaknya sebentar lagi akan melahirkan. Melalui akun media sosialnya, Aisyah Rani mengirim doa dan harapan agar proses persalinan kakaknya itu berjalan lancar dan penuh berkah. Semoga doa khusus untuk kakakku @Princess Syahrini yang sedang mengandung, Allah sehatkan ibu dan calon bayinya lahir dengan sehat dan sempurna ke dunia. Amin. Tulis Aisyah Rani melalui unggahan di Instagram Story dikutip pada Jumat lalu. Tak hanya mendoakan kelancaran persalinan dan kesehatan Syahrini dan anaknya. Dalam unggahannya, Aisyah Rani juga turut mendoakan rumah tangga kakaknya itu dengan Reno Barak. Semoga Allah berikan keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, serta penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tambahnya. Sementara itu, dalam Instagram pribadinya, Syahrini tampak mengunggah deretan foto-foto yang menampilkan kebersamaannya dengan sang suami. Salah satu foto yang diunggah, Syahrini mengenakan busana serba putih dengan baby bump yang sudah tampak jelas. Sementara Reno Barak mengenakan setelan jas abu-abu dan kemeja putih. Di unggahan lainnya, ada satu foto yang menampilkan Reno tengah mencium bagian perut Syahrini. Keduanya tampak sangat bahagia yang akan segera dianugerahi anak pertamanya itu. Bismillahirrohmanirrohim. We made one wish and it came true. Tulis Syahrini, yang artinya, kami membuat satu keinginan dan itu menjadi kenyataan. Dalam unggahannya itu, pelantun tembang Sesuatu Itu juga memberi informasi perihal usia kandungannya yang sudah menginjak 7 bulan. Usia kandungan Syahrini sudah memasuki trimester ketiga dan tidak lama lagi akan melahirkan. Seiring bertambahnya usia kandungan, Syahrini mengungkap bahwa berat badannya ikut naik hingga 20 kg. Dalam unggahan Instastory-nya, berat badan Syahrini yang awalnya 55 kg kini bertambah jadi 74 kg. Namun di tengah kabar bahagia yang ia unggah, penyanyi yang kerap dijuluki dengan sapaan Princess atau Inces itu terselip kabar duka. Ibunda Reno Barak, Reiko Barak, tak bisa hadir di momen spesial selamatan menanti kelahiran calon cucu pertamanya karena sedang berduka. Hal tersebut diungkapkan Syahrini lewat postingan di media sosial pribadinya. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya rasa syukur ini tak lengkap rasanya tanpa kehadiran ibunda mertua tercinta yang sedang berduka di negeri Sakura. Tulis Syahrini dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya tersiar kabar kalau Syahrini telah melahirkan anak pertamanya di Singapura beberapa hari lalu. Akan tetapi, kabar tersebut nampaknya meleset, mengingat Syahrini baru mengabarkan jika usia kandungan baru memasuki bulan ke-7 pada 25 Mei lalu. Sebagai informasi, pada tanggal 22 Mei 2024, Syahrini untuk pertama kalinya mengumumkan kehamilannya tersebut dalam Instagram pribadinya. Alias Piala Eropa 2024 bakal jadi ajang sepak bola terbesar di pertengahan tahun ini. 20 gelar juara, persaingan Euro selalu sengit.
Kali ini Euro 2024 alias Piala Eropa 2024 dimainkan di Jerman sebagai tuan rumah. Pertandingan akan sama kakak juga, soalnya kalau di keluarga itu demen bola. Terus papa sama kakak juga kan semuanya dua-duanya cowok. Jadi seru aja gitu nonton bareng sama keluarga. Itu dulu. Tapi kalau di sini karena merantau, keluarga ada di Manado ya kan. Jadi aku nontonnya bareng sama teman-teman sih. Seru-seruan nonton bareng nobar. Aku kalau keseluruhan rangkaian UEFA Euro-nya jagoan aku Portugal. Kenapa? Karena materi pemainnya bagus, karena chance untuk bisa jadi juaranya juga besar. Punya motivasi lebih untuk menyenangkan Cristiano Ronaldo karena ini adalah Euro terakhirnya. antara tuan rumah tim nasional atau timnas Jerman versus Skotlandia. Senang banget dapat kesempatan jadi komentator di Euro 2024 ini, senang banget. Jadi maksudnya itu kayak ngebuktiin kalau misalnya mantan pemain bola itu bisa gitu. Maksudnya nggak harus putus di situ aja gitu dan nggak boleh malu gitu, memang harus berani tampil karena masalahnya pemain-pemain kita tuh banyak yang malu-malu. Gue setuju sama Samsir Alam, maksudnya ex pemain, apalagi reputasinya sebagai mantan pemain timnas, dia tetap aktif di dunia sepak bola. Biasanya kan bisa jadi pelatih, bisa juga jadi expert, bisa juga jadi komentator kayak yang Samsir Alam lakukan. Kalau aku memang bukan basicnya pemain atau apapun, itu hanya hobi. Tapi karena memang passion banget di bola, bisa dikasih kepercayaan sama RCTI untuk bisa bawain acara sebesar Euro, suatu kebanggaan buat aku, suatu kehormatan buat aku. Jadi pastinya aku nggak akan sia-siain kesempatan ini, ngasih yang terbaik dan coba untuk hibur pemirsa semua. Saksikan UEFA Euro 2024 di RCTI. Untuk pertama kalinya, RCTI mempersembahkan Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 sebagai televisi dengan program teroke yang memberikan penghargaan bagi insan terbaik. RCTI akan memberikan apresiasi untuk atlet dan selebriti Indonesia yang memiliki prestasi dan pengaruh baik di dunia olahraga Indonesia. Indonesian Sports dan Entertainment Awards 2024 memiliki 9 kategori terpopuler, 4 kategori terbaik, dan 2 kategori spesial. Dan inilah 9 kategori terpopuler. Atlet pria terpopuler, atlet wanita terpopuler, atlet baru terpopuler, pelatih terpopuler, atlet legendaris terpopuler, komentator terpopuler, selebriti sporty pria terpopuler, selebriti sporty wanita terpopuler, turnamen sport terpopuler. Pemenang untuk kategori terpopuler ditentukan berdasarkan voting dari pemirsa melalui aplikasi RCTI Plus dan Instagram @officialRCTI. Sedangkan pemenang untuk kategori terbaik akan ditentukan oleh Dewan Panelis yang terdiri dari public figure, artis, selebriti, atlet legendaris, media, wartawan olahraga, dan juga kritikus olahraga. Inilah 4 kategori terbaik: atlet pria terbaik, atlet wanita terbaik, atlet baru terbaik, pelatih terbaik. Nomine Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 ditentukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim Profetik secara daring. Nantikan momen bersejarah dalam malam penghargaan perdana Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 pada Kamis 27 Juni 2024 disiarkan langsung dari studio RCTI Plus, studio tercanggih se-Asia. Ketiga mahasiswa ini beraksi bak preman pada Rabu 12 Juni lalu. Kesal karena tak bertemu juniornya yang tengah bermasalah dengannya. Salah satu mahasiswa Universitas Islam Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan ini bertingkah sok jagoan dengan merusak pintu kaca. Aksi ini terekam hingga viral.
Kak, jangan Kimurusaki, Kak. Kenapa ya? Nah kan Naki juga nanti. Iya, Namun, aksi sok jagoan dengan merusak fasilitas kampus itu rupanya berbuntut nahas. Kakinya mengalami luka setelah berbenturan dengan pintu kaca. Tak butuh waktu lama, aksi jagoan ini pun langsung dilaporkan pihak rektorat dan kini ketiga mahasiswa itu harus mempertanggungjawabkan di depan polisi. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat aksi calon sarjana yang sejatinya menjauhi tindakan premanisme ini? Saya nggak setuju ya, nggak respect juga sama premanisme yang ada di kalangan kampus, universitas, apalagi itu salah satu akademi ya. Saya kurang respect. Kenapa sih mesti ada premanisme di salah satu universitas gitu kan? Apalagi sampai melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Sebenarnya sih zaman sekarang itu udah tidak ada senior apa junior ya. Jadi hal yang tidak penting juga sih kalau menurut saya itu ada senioritas gitu kan. Harusnya yang merasa senioritas itu memberikan contoh yang baik, memberikan edukasi yang baik, biar si juniornya itu dia punya mental yang kuat untuk masuk ke universitas, untuk menjalani pendidikan di salah satu universitas di kampus ya, maupun di organisasi gitu kan. Jika di Makassar, aksi sok jagoan berakhir pada pertanggungjawaban pada penegak hukum. Di Garut, Jawa Barat, aksi damai demo guru honorer yang diwarnai tangis di depan gedung DPRD Garut justru direspon wakil rakyatnya secara arogan. Turun dari mobil, ketua DPRD bukannya bersimpati dengan salah satu guru yang menangis, malah menyuruhnya untuk terus menangis. Sontak, respon ketua wakil rakyat itu mendapat protes dari pendemo. Tapi karena hatinya sudah tumpul, ketua DPRD Garut itu langsung bergegas meninggalkan kerumunan. Ibu kita baik-baik loh. Marah gitu ya, Nek? Ibu kita baik-baik loh, Bu. Kita nggak mau minta dari Ibu. Kita nggak mau. Kok bahasanya gitu, Bu? Itu bahasa jaga. Bahasa teh kayak apa itu? Pak, kita anaknya jangan salahkan hal Ibu juga. Kempesan, banget, kempesan. Itu bahasanya jaga. Nembak ijazah. Enggak, Bu, tidak sama Ibu juga. Ibu DPR tapi tidak sama kami. Ijazahna nembak berenya. Kita tidak akan anarki, kalau baik-baik sama kita juga nggak akan anarki, kita akan baik-baik. Kita punya etika kita. Ibu sendiri tidak punya etika. Nembak ijazahna, Ibu, nembak. Mana yang nyocok dari dewana? Nah, ini kamu nangis yang bagus. Sok ajarkan gitu, bagus itu kemana? Bahasa terjaga. Harusnya orang terdidik seperti ketua DPR memangku jabatan amanah dari masyarakat, tidak harus seperti itu. Harusnya memberikan solusi dan jawaban yang baik untuk ke seluruh pihak termasuk guru honorer tersebut. Oleh karena itu next time untuk masyarakat Indonesia lebih berhati-hati untuk memilih perwakilan kita di legislatif maupun jabatan-jabatan lainnya, karena seperti ini kita akan rugi sendiri apabila kita memilih salah orang. Aksi tak terpuji wakil rakyat Garut ini pun sontak jadi sorotan. Terlebih sejatinya, ia yang dipilih rakyat sejatinya mau mengayomi apalagi memperjuangkan nasib guru honorer. Tapi apa mau dikata, tingkah wakil rakyat itu tak ubahnya sosok pejabat tiran yang alergi dengan demo dan aduan masyarakat. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat aksi tak terpuji wanita yang diduga ketua DPRD itu? Saya memang itu gimana ya, karena memang banyak banget anggota perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih memang karena uang, ya kan, money politik, sehingga itulah yang didapatkan oleh masyarakat
pemimpin-pemimpin yang karbitan, pemimpin-pemimpin yang merasa sudah beli, tidak perlu membela kepentingan rakyatnya. Jadi bagaimana lagi, ini memang seperti makan buah si malakama sih ya. Jadi memang ini contoh banget dan jadi tamparan buat masyarakat kita. Janganlah memilih pemimpin yang tidak amanah. Kalau dia membeli ya begini hasilnya. Akhirnya dia menyepelekan, tidak memperjuangkan yang harusnya tugasnya adalah memperjuangkan hak-hak rakyat. Akhirnya dan menjadi perpanjangan tangan dan mulut rakyat. Akhirnya seperti ini. Malahnya dia tidak memperdulikan dan ya menganggap beban yang dia di pundaknya itu cuman hanya main-main. 5 tahun bagaikan 50 tahun di neraka kalau kita mempunyai pemimpin seperti itu. Sebuah video menceritakan kisah getir kepergian sahabatnya. Video itu dinarasikan jika sekumpulan siswa yang diduga masih duduk di bangku sekolah menengah pertama itu tampak membuat naskah untuk perlombaan di sekolahnya, ihwal ngelayat. Antusiasme itu tampak terlihat di wajah para siswa tersebut. Bahkan mereka sudah berlatih hingga akhirnya bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya adik tersebut. Ya, kalau memang meninggal itu nggak tua, nggak muda, siapapun pasti akan meninggal. Cuma ini pas banget momennya, memang dia lagi tema di sekolahannya itu. Yang saya lihat tema sekolahannya itu dia tema ngelayat gitu, dan dia jadi jenazahnya. Dan beberapa hari berselang dia jadi mayatnya, beneran itu realnya. Namun pada kenyataannya kisah itu benar-benar nyata. Jika mereka ngelayat sungguhan kepada temannya, lantaran salah satu sahabat yang ikut dalam lomba dengan judul ngelayat itu meninggal dunia. Sontak saja peristiwa itu menjadi viral di jejaring maya. Tapi kan ya saya percaya sih memang kematian itu ada. Jadi ya nggak tua nggak muda, balik lagi gitu kan. Yang jelas apapun itu kita doain untuk adiknya ini, semoga adiknya ini diberikan tempat yang indah di sisi Allah dan juga diberikan meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Di lain tempat, seorang ibu begitu luas hatinya ketika mengajarkan anaknya yang tengah sakit bertalkin atau mengucap 2 kalimat syahadat. Tak ada keterangan pasti anak tersebut mengidap sakit apa. Namun ibu itu tampak perlahan-lahan membimbing anaknya mengucap 2 kalimat syahadat. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kuat ya nak? Kalau menurut aku memang sudah seharusnya seperti itu, karena memang kalau misalnya sekarang kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini sudah akan meninggalkan dunia ini, ya kita kan akan mendoakan dan berusaha untuk orang tersebut juga ikut mengikuti doa kita gitu. Jadi memang harus selalu merelakan ya, kalau misalnya kita udah tahu pun juga ya mau gimana pun lagi juga sebagai ibu pasti sedih ada, cuman harus berlapang dada juga, dan akhirnya dia mengajarkan doa itu. Masya Allah, luar biasa banget buat si ibu yang begitu kuat, begitu tegar. Kalau saya ada di posisi si ibu, belum tentu bisa sekuat si ibu ini ya. Begitu ikhlas, begitu sabar, mau membimbing anaknya di napas-napas terakhirnya. Dan buat si anaknya juga sama, walaupun menahan sakit, walaupun menahan, kita juga bisa ngelihat dari video itu ya, begitu anak itu berusaha untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan ini luar biasa banget.
Tak hanya mentalkinkan anaknya, ibu itu juga menguatkan anaknya dengan nada begitu lirih. Usai mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak itu tiba-tiba menginginkan pulang. Sang ibu dengan spontan menanyakan kepada anaknya hendak pulang kemana. Namun sayangnya video itu terpotong hingga tak ada jawaban dari anak tersebut yang tengah terbaring di tempat tidur. Ayo mau pulang kemana? Aduh. Kamu mau pulang kemana? Pulang. Mau pulang kemana? Saya lihat videonya juga nggak kuat gitu, jadi kayak bisa nggak sih saya sebagai orang tua setegar orang tua ini gitu, setegar si ibu ini gitu, dan anaknya juga luar biasa banget. Ya, pokoknya doanya buat ibunya yang terbaik, semoga diberikan penghiburan, diberikan ketabahan atas kepergian anaknya ini.